Ada hormon di otak namanya oksitosin buat perempuan, vasopressin untuk laki-laki. Mm. Jadi semakin dia lekat, semakin apa sih namanya? Semakin ini tuh. Jadi semakin sering ketemu, semakin lekat. Jadi apa yang dilakukan? Apakah kelekatan interaksinya menyenangkan atau enggak? Itu yang ini ya. Misal kayak contoh gini, yang ekstrim banget adalah orang pacaran. Orang pacaran mungkin ada bosennya, tapi dibilang yaudah kita pisah aja, berantem, nyambung lagi. Kenapa? Karena ada hormon oksitosin dan vasopressin yang keluar di otak gitu. Kenapa? Karena memang ada interaksi yang menyenangkan dan mereka sadar bahwa ini ada muaranya gitu. Nah, tadi saya ini nih yang sering kali ada di anak-anak SMA kita ya. Anak SMA kita sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak-anak kuliahan. Kalau Pak Rusli, Bapak Ibu Guru lihat tuh ya tahapan perkembangan, anak-anak SMA dan kuliah itu nggak jauh beda gitu ya. Paling bedanya SMA itu menjelang dewasa awal atau kita bisa bilang dewasa awal gitu ya. Anak-anak kuliahan dewasa awal gitu ya. Ada yang bilang dewasa awal itu mulai 18 tahun, ada yang bilang 22 tahun, 21 tahun. Itu tergantung kita pakai teorinya siapa. Nah, kalau kita ngomong di sini, itu kan tahapan perkembangan udah selesai, terus kita lihat di situ yang paling menarik dari anak-anak SMA adalah hope. Jadi fase SMA itu kalau misalnya anak-anak SMP itu identitas, tapi kalau anak-anak SMA itu di anak-anak remaja akhir itu hope, fase harapan-harapan dan angan-angan, gitu ya. Jadi kalau mereka nih saya lempar nih anak-anak SMA, ini kira-kira akan jadi apa ya? Ini mau gimana ya? Ini apa ya gitu ya? Sama kayak mereka nanya juga hubungan kita mau dibawa kemana ya? Itu mereka akan mikir gitu ya. Kasih kesempatan mereka berpikir. Begitu mereka dikasih hope, harapan, terus ditanya gitu dengan Socratic question apa, bagaimana, di mana, seperti apa yang dilakukan dengan siapa dan macam-macam. Itu mereka dikasih kesempatan. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak itu pengen merasa diadakan gitu, maksudnya dianggap gitu ya. Bukan serba ditarik-tarik, ayo Hilman, ayo gini, kerjakan, itu kan ditarik-tarik. Sedangkan misalnya gini, saya ya, Pak Rusli mau nggak kalau setiap hari saya begini, Pak Rusli sedekah. Jangan lupa senyum Pak Rusli biar ganteng kelihatannya. Sekali mungkin iya, tapi berkali-kali mungkin, ya apaan sih kayak anak kecil aja digituin, tiap hari diingetin yang remeh-temeh. Kenapa? Kok merasa kayaknya saya nggak mampu kayak gitu ya. Sama anak-anak ini menjelang dewasa awalnya, di fase angan-angan, di fase harapan, mereka sebenarnya pengen dikasih tantangan dan sebagainya, terus mereka pengen tahu, ini sebenarnya aku melakukan ini untuk apa sih? Ini Pak Rusli ngasih tugas aku nih kayak gini untuk apa gitu ya. Selama mereka nggak paham, mereka nggak bakalan melakukan itu. Justru dengan sisa-sisa hormon testosteron, dopamin, serotonin yang membludak di otaknya, adrenalin, mereka kayak gini. Coba, Pak Rusli, emang kalau kita nggak mau ngerjain, kenapa? Kamu mau apa? Gitu. Pernah nggak gitu sama anak-anak? Semoga enggak. Semoga enggak ya. Ya. Tapi itu sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak itu, karena mereka di fase-fase sisa-sisa menjalani masa remaja-remajanya ya gitu ya, walaupun mereka akan mengarah ke dewasa awal gitu. Saran saya itu sih Pak Rusli, satu, bangun awareness-nya. Yang kedua, keterlibatan tetap harus ada. Karena tanpa keterlibatan itu mereka merasa bahwa apaan sih? Biarlah kamu saya gitu ya. Gitu. Apalagi di daring gitu bakal dicuekin banget gitu. Berarti kita mencari yang easy, yang sesimpel mungkin lah Kak Ilman ya. Bahkan gini, ada anak SMA yang saya cuma bilang kayak gini. Coba kamu lihat ini deh. Ada potongan film. Potongan film itu kalau Bapak Ibu lihat, ini filmnya bagus banget sih. Dian Sastro yang main. Dian Sastro sama siapa? Saya lupa. Di YouTube ada. Astagfirullahaladzim. Kok saya lupa ya? Baru nyebut. Jadi Mas Alif kalau ingat filmnya kasih tahu saya ya. Ada apa dengan cinta? Bukan. Komnam Bulas. Apa? Itu film yang dibuat nanti kata kuncinya Galaxy S21. Jadi itu dibuat dari Galaxy S21 pakai handphone, tapi bagus banget editingnya. Nah itu tentang anak yang berkembang gitu ya, terus dia pura-pura bahagia sama ibunya, padahal dia dipukulin dimarahin sama ibunya. Saya nontonin itu ke anak-anak gitu, terus dia bilang apa? Ya ampun Kak, berarti kita nggak boleh pura-pura ya, bakalan sakit jiwa kayak gini ya. Oh oke. Itu adalah kita memberi kesempatan sih mereka lihat look gitu ya. Setelah itu mereka what do you think gitu tentang itu. Itu mereka merasa bahwa aku harus pikir ya.
Dan ketika mereka mulai mengaktifkan berpikirnya, mereka berpikir membangun kesadaran tentang dirinya. Apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi model-model pembelajaran untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliahan itu yang paling penting adalah satu itu bertumpu pada mereka dan mereka sadar apa yang dilakukan. Yang kita sebut dalam istilah pembelajaran adalah coaching. Gitu. Coaching itu kita menghantar aja sebenarnya, kita menghantar anak-anak itu.